dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Sebagai bahan refleksi, bisa kita ulang kaji satu sabda Nabi. Ada 4 aspek yang dipersoalkan nantinya di akhirat. Sebelum seseorang dihisab oleh Allah, dihitung amal kebaikannya berapa banyak, dihitung berapa kejahatannya. Sebelum proses perhitungan itu dimulai, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita tentang 4 aspek. Dalam hadis disebutkan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Dalam bahasa Arab, ketika digunakan kata lan, itu artinya tidak akan selama-lama. Tidak, dalam bahasa Arab kadang disebut dengan istilah, dengan kata lan, lan, lam dengan nun, lan, kon lan bahasa Aceh, lan bahasa Aceh luat, atau la nahi. Kadang maknanya diartikan dengan tidak. La diartikan dengan tidak, lan juga tidak. Bedanya adalah kalau la itu tidak, tapi pada momentum-momentum tertentu. Kemarin bisa tidak, hari ini bisa iya. Hari ini bisa iya, mungkin besok tidak. Itu ketika digunakan la. Pada saat digunakan lan tazula misalkan, atau dalam Al-Quran lan tarda ankal yahudu, atau lan yang lain yang ada dalam Al-Quran, itu bermakna tidak akan selama-lama. Kalau kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak. Kalau bulan ini tidak, bulan depan tidak, bulan lalu juga tidak. Dia konsisten tidaknya. Maka ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran lan tarda walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha. Kapan? Selama-lama. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani selama-lama. Hatta tattabi'a millatahum, sebelum kita mengikuti langkah mereka, agama mereka, jejak-jejak mereka. Lan tarda, seakan-akan selama-lama tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam hingga kita mau mengikuti millah mereka. Begitu juga ketika Allah menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna kebaikan seorang hamba kapan? Selama-lama, sebelum dia menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai. Sebelum kita semua ini, sebelum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, maka selama itulah belum sempurna kebaikan kita. Karena hari ini kita berbagi, kita bersedekah, kita berinfak hanya dengan barang-barang sisa, hanya dengan barang-barang bekas, hanya barang-barang yang tidak senang kita pakai lagi. Kalau baju bekas, kalau sedekah hasil belanjaan tabapeng 2 juta pajak impres, tinggal 2 ribu tengah nyan yang tak sedekah. Artinya memang tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan bahwa kalau gaji saya segini, bulan ini pertama yang dikeluarkan adalah sedekahnya, infaknya, kebaikannya. Yang dilakukan adalah tetap gaji-gaji sisa.
hasil uang-uang belanja-belanja yang sisa-sisa. Artinya bukan yang paling kita cintai. Dan itu bisa kita buktikan dengan kalau kita buka kotak infak di masjid manapun, jikalan puo peng seribai yang le atau peng seribu ribai. Menyala peng seribu ribai dalam kotak infak orang Jumaat atau malam-malam laganya, yang menunjukkan kita telah menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, karena kadang kita lebih cinta wang 100,000 daripada 2,000. Tapi bermutuah long rata masjid tajak, oh gulung kop le dengku bili orang-orang Jumaat le sembahyang Jumaat mutamon peng lagi gunung itai kun le gop le sedekah masjidnya le tan infak ban ke tepat mandum Rp1 juta tagai pejut karena peng teribai ke tepat maka paling susah terbeling-beling peng orang Jumaat ni ladom le Rp1 kan getik Rp1 ke balok dua kan yang gelipat dua kan 12 gelipat le gelipat 12 ke punyi-punyi elong kiban susah urang wate ke buka wate ke hitung. Itu menunjukkan bahawa sebagai refleksi kepada kita, saya dan kita semua bisa jadi belum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Beda dengan sahabat Nabi tempo dulu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Sampai habis semuanya, Rasulullah saja heran kepadanya. Sampai bertanya, wahai Abu Bakar, semua harta sudah kau infakkan di jalan Allah, lantas apa yang tinggal untuk keluargamu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan kepada mereka. Artinya Allah menjamin rezeki mereka. Mani danyo kahana tingkatnya. Pani terus batingkatnya. Meliu tengku mantang ladu mentai ceramah bersedekahlah. Nah rumah pergi likut ke dengar. Bersedekahlah. Wah rumah puyang na dalam kau mandung ke impak. Bungih lah kau. Pekan ke bersedekah mandung. Hai benar nak pegah. Lan ceramah yang paling kita cintai. Yang kena tanah-tanah rumah tu mana motor-motor. Artinya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena itu terkait dengan persoalan iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Penduduk Mekah, orang Islam di Mekah, mereka lahir di Mekah, bekerja di Mekah, beranak di Mekah, menikah di Mekah, punya sahabat banyak di Mekah, mau hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Madinah itu kampung orang, kawan belum ada di sana, sahabat tidak punya, sahabat-sahabat dekat kita. Pekerjaan belum jelas, rumah hanya tabah, tempat duduk hanya jelas, lompat duduk, untuk terus kudeh pada pun tak kerja. Kalau seandainya bukan karena iman, tidak mungkin para sahabat muhajirin mau berangkat untuk hijrah ke Madinah. Karena semua tinggal, sahabat yang dekat-dekat tinggal, bahkan keluarga yang tidak Islam tinggal. Kemudian harta benda tinggal, pekerjaan tinggal, mandum tinggal. Gedem jak ke dehu Madinah demi mempertahankan imannya, menegakkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya itu yang kuat. Begitu juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebun luas indah luar biasa di depan Masjid Nabawi. Ketika turun ayat lan tanalul birra, diinfakkan seluruh kebunnya itu. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kau infakkan kebun yang begitu luas? Kata sahabat tersebut, ya Rasul, kebun itulah yang paling kucintai. Maka perlulah ayat ini sebagai refleksi kepada kita. Tanamkan dalam jiwa dan diri kita apa yang sudah kita berikan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita berikan untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala.
apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini. Islam sudah banyak memberi untuk kita, tapi apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bergeser dan tidak akan bergeser selama-lama sebelum ditanyakan 4 aspek itu. Kalau sudah ditanyakan, baru bergeser. Kalau belum ditanyakan, belum bergeser kaki kita, tetap menetap di situ untuk menjawab berbagai macam soalan-soalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat aspek itu sebagai renungan kita, sebagai bahan refleksi, akan ditanyakan. Aspek pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu. Usia kita kemana kita habiskan. Allah tidak akan bertanya berapa usia kita. Allah tidak akan bertanya berapa usia kita. Apakah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Allah tidak akan bertanya tentang berapa usia kita. Yang Allah tanyakan adalah kemana usia yang Allah berikan itu kita habiskan. Amal ibadah apa yang kita lakukan untuk mengisi usia kita itu? Apakah usia kita pendek atau usia kita panjang? Usia panjang bukan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan usia pendek bukan pula sebagai jaminan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah panjang usianya, bagus amalnya. Sering kita sampaikan berapa banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang usia. Bahkan secara lebih jauh bicara tentang waktu, bersumpah Allah dengan waktu. Kata Buya Hamka, usia kita ini secara biologis bisa pendek, tapi usia kita ini bisa kita perpanjang. Walaupun secara biologis kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Nawawi. Sudah wafat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun yang lalu. Tapi usianya panjang, namanya masih kita sebut-sebut hingga hari ini. Kitab-kitabnya masih kita baca di mana saja sebagai referensi umat Islam, dan sampai hari kiamat akan menjadi bacaan-bacaan umat Islam. Padahal secara biologis usia Imam Nawawi ada yang menyebutkan hanya 43 tahun. Ada yang menyebut 41 tahun. Hanya 45 tahun usianya sudah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya masih disebut-sebut oleh orang hingga hari ini. Walaupun usia biologisnya sudah tiada, tapi namanya masih disebut-sebut. Kata Buya Hamka, itu tanda orang tersebut panjang usianya. Buya Hamka sudah wafat. Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, Buya Hamka, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya masih disebut orang. Kitab tafsirnya Al-Azhar masih menjadi panduan orang belajar Islam, menjadi panduan bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir mempelajari Al-Quran. Tafsir Al-Azhar. Kadang-kadang tiap-tiap masjid katakan tafsir Al-Azhar. Yang penting walaupun anda baca. Yang penting kerana lelarak buku yang kamu ada. Ini yang penting kita pahami bersama. Siapa misalkan penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ katakanlah yang paling dekat, baru berapa tahun kembali kepada Allah, 10 tahun kembali kepada Allah, tapi atai tak motor bantapu dep radio cika thugonyan hantom pernah thulung tiga api urang kahanale kagua ba Allah Subhanahu wa taala, tapi suaranya masih ada di radio. Usianya panjang. Di YouTube luar biasa kita lihat ceramah-ceramahnya didengar orang. Yang 4 malah bak masjid diputar ceramahnya, menunggu Jumaat tiba. Orangnya sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara biologis. Tapi kata Buya Hamka, orang seperti itu usianya panjang. Kenapa?
dia menyiapkan kenangan, usianya walaupun pendek secara biologis diisi sebagai kenangan-kenangan kebaikan. Karena pada hakikatnya hidup kita ini adalah sedang melukis kenangan-kenangan. Kalau banyak kebaikan yang kita lakukan, maka kenangan yang baik yang akan diingat orang. Oh, nyan tunggu, nyan berde ulama-ulama, tunggu-tunggu, mantanyo yang biasa-biasa mentang. Lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ingat igop, kita punya harta, infakkan, sedekahkan, sehingga nanti otak kamate dikun legop. Jamun na, masjidnya maju tat, otak na tunggu je. Otak na buah je, otak na tunggu haji je. Masya Allah, masjidnya maju. Jamun na, kotanya lagak tat. Jamun lagak tat kotanya. Tapi jino kah hana lagak ali. Bisa jadi kenangan. Jadi seorang pejabat, dia juga bisa memperpanjang usianya. Watak kabeh masa jabatan, tinggal igop. Watak nyanduk jemun, Masya Allah, good gli. Kemudian pasai-pasai teratur. Anak-anak muda, nak kerja. Rumah-rumah sakit, hanale kutipan peng parkir. Yang babak rumah sakit, kutipan peng parkir. Padahal itu urung sakit jak kenandung. Ada kutipan uang parkir. Apakah rumah sakit tidak sanggup menggaji tukang parkir si limang drawnya untuk hanya jaga Honda tanyo, jaga motor tanyo? Maka selama di rumah sakit masih mengutip uang parkir, selama itulah rumah itu masih sakit. Ini yang menjadi PR bagi kita. Jadi akan diingat orang. Begitu juga sebaliknya. Bila kita punya pimpinan, bila kita punya pemimpin, yang pemimpin itu sudah memimpin kita, katakanlah, akan tetapi karena hana apa? Karena hana betul, karena tidak sesuai dengan aturan agama, itu pun kita ingat. Oh majino bereta nawai panena. Hanam datang begabi. Ini yang berkembang. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu adalah akan diingat orang. Dan secara psikologis orang lebih mudah mengingat keburukan daripada mengingat kebaikan. Dulu sebelum meninggal ada seorang pengusaha besar di Indonesia ini, namanya Bob Sadino, penjual telur. Di awal-awal kesuksesannya, saya baca biografinya, di awal-awal kesuksesannya menjual telur, beliau jual telur keliling kampung. Keliling kampung, telur dia jual. Lalu ada ibu-ibu datang beli telur. 3 telur dibeli oleh ibu tersebut. Dibawa pulang ke rumah, pas dibuka telur ayam itu busuk. Ketika telur ayam itu busuk, merepetlah ibu-ibu itu. Nan mentang ibu-ibu. Buatnya pegah habal ibu-ibu rupa jika anak kementang dengar tetangga heboh rumah samping unun ui ke likut mandum dia. Pai kablo pemano. Puji bro again. Ideh lomblo bak Bob Sadino. Rupanya proteslah ibu-ibu ini. Apa yang dilakukan oleh Bob Sadino? Berapa telur yang busuk? 3 telurnya busuk. Tidak ada masalah. Saya akan ganti 2 kali lipat. Ketika diganti telur 2 kali lipat, nambah bawa mana kujo? Ngegantol heboh mana yang kahana godle yang kabruk. Di ibu-ibunya pergi pegah bagop. Oh malam beres dah belanjainan. Heboh bawa mana bro. Tablo baganyan geganto 2 kali lipat. Pegah mak urung manduk. Karena secara teori bila itu keburukan, bila itu kebaikan minimal akan disampaikan kepada 6 orang. Dan bila yang didengarkan itu adalah keburukan, akan disampaikan minimal kepada 12 orang. Makanya keburukan lebih mudah menyebar daripada kebaikan. Media-media di Indonesia katakanlah, katakan berita-berita, le berita bro daripada berita god. Pujut le berita bro, karena tanya apa yang baca berita galak hati yang bro. Tanya apa yang dengar berita tergalak, berita bro. Meibuh tu berita bro sehingga diungkap bad news is good news.
Berita terburuk adalah berita terbaik. Jadi semakin buruk berita, semakin lagut. Maka Haji kata dalam pepatah Arab, kalau mau terkenal, maka kencinglah di atas Kaabah. Yang bagah terkenal tu. Man terkenal bro. Artinya yang aneh-aneh mana? Asai ka aneh, ka maju. Asai ka aneh, ka viral. Asai ka aneh, ka galak ditanya. Pat, namu pat pi Citayam Fashion Week. Terus kena obat tanya, namu pu apa? Kita tak punya identitas. Hana le identitas tanya. Pak jalan. Jalan kan sudah diatur dalam agama. Ada hak pengguna jalan. Pulau meyaceh ino hana putia wi ina bapa jalannya. Letak Honda merem tandum. Motor tarem. Ini kan ingin mengajarkan, mestinya kita punya identitas untuk bagian daripada mengisi usia kita. Dan itu akan dipertanyakan. Getanya untuk li Allah umu getanya mandung getanya li Allah. Umu kalong bi ho ka ba umu ya. Puna ka ibadah ngau umunya. Pu ka buat maksiat ngan umunya. Ho ta ba umunya. Pu ta temena umu ngau umunya. Pu ta khun ke gop gara-gara umunya atau tak pakai gop lang kebaikan gara-gara umunya. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thon yang kau likutnya, thonnya yang kakak ke yang goh beli ke nuraja. Yang kakak kau likut tinggal tak taubat tak kai. Tinggal tak perbaiki, pat yang kurung tak pupah, pak hanapah tak putimang. Supaya ibadah kita kepada Allah, usia kita semakin hari walaupun semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kematian, tapi terus kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Karena katanya, ana umrihi fi ma'afnau wa an jismihi fi ma'ablahu. Jasad tanya hotaba, mata tu hotaba, punyung hotaba, jarau hotaba, kaki hotaba, nyomandum kenang temannya. Yang ke ayat tapi baca surah Yasin utai malam Jumaat, al yauma nakhtimu ala afwahihim. Walaupun kadang-kadang tak baca laju artinya ada depu. Tapi hana masalah Haji, maka Haji perlu mena pengajian lagi. Allah tutup mulut kita. Kenapa babah ditutup? Kenapa mulut ditutup? Karena mulut ini bisa menipu. Bahasa mulut ini namanya bahasa verbal. Sedangkan bahasa tangan, bahasa kaki, bahasa telinga, bahasa mata, ini dalam komunikasi disebut dengan bahasa non-verbal, gestur mimik. Kalau mulut bisa menipu, bahasa verbal bisa menipu, tapi non-verbal tidak bisa menipu. Lisan bisa menipu. Nama tetua. Hana jiko ujian. Dua aja. Telat ya. Pegah Pak Long. Ustaz. Nyoi Long hana le ko ujian Ustaz. Tanya pergi hana ke ko ujian. Sakit lo Ustaz. Tanya ira ko. Ilon Ustaz kan. Bunuh bocor ban Honda Ustaz. Ngan thau kaja ngerakan ku Ustaz. Na ngon thabot. Bo hoi ngonnya. Hai tu ngon Honda ji. Mata kuliah ulumul Quran. Tambang le lokal. Duai. Ban duai Honda yang sakit lokal lain. Duai beda meja. IPKJ yang long tanya, apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Tidak. Saya ingin mengetes dan menguji kejujurannya. Saya buka, saya bilang, keluarkan kertasnya, ambil pulpennya, tulis namanya, tulis nomor induk mahasiswanya, tulis mata kuliahnya. Pertanyaan pertama adalah, di mana ban motormu itu bocor? Di jalan mana, Matuji? Sebab mana pengut? Jadi rupaji mu beda ada jawaban. Yang tiru pegah jalan Pasir, yang tiru pegah jalan Darussalam. Lalu ketika tanyakan kembali, ban mana yang bocor? Ban depan apa ban belakang? Rupanya dua-duanya juga salah jawab. Wadah tak cek. Yang betul ke pegah. Nyo iro ke nyo beda jawaban. Hana mungkin masak dua kai Honda kau bisa beda-beda. Hana Ustaz panena katelat menjaga aku jaga dengut telat Ustaz. Taboh kau sekamu dua. Alah Ustaz. Kenapa? Karena memang bahasa
bahasa verbal ni bisa menipu. Maka letak caleg banyak politisi. Kenapa kita berasa tertipu sama kadang-kadang sama politisi kita, walaupun bukan politisi dulu semua ya. Karena bahasa lisan. Gestur ini nggak bisa ditipu. Orang lagi sedih, mungkin dia nggak ungkapkan dengan kata-katanya. Aku lagi sedih, nggak pernah dia katakan itu. Tapi air matanya menetes, raut wajahnya yang luar biasa. Bahkan ada satu buku, judulnya itu menarik. Membaca pikiran orang seperti membaca buku. Beda aja tanya. Tacok HP mentang dengku, cewek ditelepon dengan perumoh ditelepon beda. Mesti tanya nak selingkuhan tu telefon tanya. Nyan tetap beda. Cara mana HP mentang beda. Tapi menyop rumah tu telefon. Nyan assalamualaikum. Punah. Hai menon gaji waka. Nyan perumohnya pasti perumoh. Tapi menyaururung ke nyan cewek di kantu kadangnya sekretari totom tu. Nyan trep dah penghabahan dari ngongon didaduk nak muput bagi kedai kopi dah tebit han dah penghabahan. Kedeh bak sago duduk dang bak sago musada lom. Menyana bungong inai ke nyan abeh yang om bungong yang talut. Abeh om bungong tiba abak karena hana teteh memang nyan dah penghabah. Kenapa? Karena ini bahasa tubuh, tidak menipu. Karena bahasa tubuh ini tidak menipu, Allah akan bertanya pada bahasa tubuh ini. Al-yawma nakhtimu ala afuhaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena mulut kita sering menipu, dikunci oleh Allah, ditanyakan pada bahasa tubuh kita. Ditanyakan pada tangan, ditanyakan pada mata, ditanyakan pada telinga, ditanyakan pada kaki. Ditanya mandum. Nyahai temai pengun awayan, memang lagi nyandra oi. Ditanyakan jasad kita kemana kita bawa. Mata pu tahu. Jaro pu tamat. Aki hoi ya, ate pui pikir, pikiran pui pikir. Punyung pui dengar. Mandung tanya. Man menyesalah tak manfaatkan. Kiban cara dah jawab. Tanya oleh Allah mesti. Mata ho kaba. Anak ku bataho ya Allah. Kan pu anak ka bataho, ci mata ci ka bataho kina ka ku tupu. Ma tuji, pu ka He pegah mata. Anakku awaknya bacut. Awaknya yang tahu. Awaknya berjalan ni nampak aku duduk kat kedai kopi ni aku boleh tiga. Kepu kau. Angkanya hom lah kalau lewat ke aku ju. Baik rugau. Angkanya katanya. Nyamunya mainkan seandainya enggak bisa kita jawab, gimana? Maka jinyo refleksi aku tobat. Thon baru boleh urung baru. Thon baru boleh bajai baru. Thon baru boleh anak bayi lahir. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi ma fa'ala bihi. Ilmu kita ke mana kita gunakan? Ilmu apapun. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu psikologi, ilmu politik. Nya ilmu mandumnya termasuk ilmu agama. Nya ilmu yang kena laule danyo. Bahkan termasuk mungkin cara pegang sesuatu macam-macam. Nya nota kita nyang le Allah tengok. Ha taba ilmunya yang kagebi le Allah wa 'allama Adamal asma'a. Kagebi ilmu le Allah, Allah memberikan ilmu kepada kita. Ke mana ilmu itu kita bawa? Ngan ilmunya puta pucara enggak, puta pengigop. Ngan ilmunya pu je kebahan untuk hina gop atau kebahan untuk sentuh gop. Ngan ilmu ketanya yang kanannya, apakah kita untuk ingin merusak orang atau memperbaiki orang? Ditanyakan ilmu kita. Budu mentang ilmu. Tanya yang birokrat, ilmu birokrasinya. Tanya yang politisi, ilmu politiknya. Tanya yang dosen, ilmu dosennya, guru, ilmu gurunya. Mandung katanya. Ya yang na YouTube tepo-tepo nyampi katanya. Ho taba YouTube lewenya oka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang akhirat nyan baru tersadari, masya-Allah. Yang kena leda urung menyesal, untuk mati mentang kan menyesal. Ya Allah. Seandainya lagi nyan kejadian ya Allah, sungguh halung bubut lagi nyan ya Allah. Tapi karena hana tersadari tanya mentang sehat, mentang udip tu. Maka ji cerita tentang mati yang pah tak pegah ciba urung mati. Karena urung matinya cakap kedoh kondisi mati kanya. Nyo tak pegah mati ba urung udip.
Tak pegah ajak waji ba urang galom jak waji hanam ke doa pe. Tak pegah ba urang podakun urang sakit ba urang sehat. Yang susah tak pegah walaupun you pegah untuk memberikan penyadaran-penyadaran. Jamaah maghrib yang berbahagia. Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita peroleh, harta yang kita punya hari ini, harta kita nyonya ni bayangkan kira na you. Tak bayangkan kira tu ya rumah kita nyo, ya lampu kita nyo, ya Honda kita nyo, ya motor kita nyo, ya uncin kita nyo, ya jam kita nyo, bajet kita nyo, kata sok-sok nyo, HP kita nyo. Nyan bayangkan tu laule. Entu kita nyo orang akhirat. Yang pertama katanya min aina iktasabahu patacok. Patacok. Na rumah ngempeng pu tak buka rumahnya. Puna dicekak tak kuan yatim duara la kampung. Puna takah peng-peng PBA inan. Puna tacok peng-peng masjid ina. Puna tacok peng-peng rakyat ina dalamnya. Ngan tak buka rumah tak pakai tanya ka indah tak mangat tak spring bed rumah meningkat-tingkat. Nyan tak bayangkan aja atranya. HP yang na bak tanya nyo ngempeng pu dah belah. Pui bi pre legap atau pukana pi proyek. Gara-gara ijo pi ke danyo sehingga uru-uru lain hana pi. Nyan pakai juga road. Motor ke danyo nyan dibelah bahan tupo bahan. Pu bahan ani yatim, pu bahan kaum duafa. Sebab yang kenang yang bermasalah sampai lanang ro ke danyo tetap kaum duafa. Punya kaum put pa na masalah haji. Harta-harta tacok kaum dua pa tu mandum yang dua pa yang put pa yang minta ke royan. Itu untuk memberikan kesadaran kepada kita bahawa akan dipertanyakan dari mana wa fima anfaqahu dan ke mana kita infakkan. Harta kana tak peroleh dari cara-cara yang baik, dari gaji-gaji yang halal. Lalu pertanyaan selanjutnya, leuhkah halal cara minta? Ho tabalun. Karena naurung dia memperoleh harta dari cara yang baik, tapi disalurkan pada tempat yang tidak baik. Gaji halal, pendapatan ke halal, gebili Allah, harta halal, tapi gecok hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Gemain judi online, gemain prostitusi online, gemain berbagai macam kemaksiatan. Nah, orang lagi kan. Hotel datanya, hai kepu maksiat, urusan kah? Ya, urusan kah? Peng roku. Yang katingan aja ke video dan MT kah? Peng roku. Harta roku. Gaji roku. Urusan kah? Ya, ni kaya merasa roku. Urusan dayo. Yang je datang urung ini. Yang tak kena urung pakai ni ron ni hanan tamayang. Urusan kah? Tengah dia mah dah jadi tam urung le. Yang anak miam dan cinu tam anak miam. Baik minta terkah ni. Anak miam pun minta terkah dah. Tekat Tuhan dia minta terkah. Urusan ron. Ron tu. Ayah long pikon. Itu persoalannya. Kemudian harta itu ke mana kita bawa? Harta. Nah orang tu dia peroleh harta itu dari harta haram, peng korupsi, peng cuwa, peng rampok, peng kriminal, tapi untuk pegat masjid, untuk pegat balai pengajian, pegat balai pengajian dari peng-peng sabunya punya pegat bangai ni dalam balai pengajiannya. Puji anak berkat, makan kena ulama-ulama tanya ladum cihang getu yang peng-peng pemerintah ladum. Puji kadang ladum karena kepegah ani na peh nam dah tengok pi. Kam lawak, hendak doh tegak lawak tepo kayan. Tidak diambil ada sebagian kadang-kadang ulama-ulama kita, gure-gure tanya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya tahun, bertambahnya usia, artinya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya tahun menunjukkan semakin banyak beban dan kewajiban-kewajiban kita, sehingga kita mesti menjalankan semua kewajiban dan tugas-tugas tersebut. Mudah-mudahan bergantinya tahun, panjangnya usia kita, semakin banyak kebaikan dan amal saleh yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.